yang masih beraktivitas ya, pokoknya lakukan yang terbaik untuk hari ini dan seterusnya ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya pekerjaan itu harus dikerjakan dengan penuh cinta. Cie. Supaya kita apa? Dicintai. Cie. Dicintai siapa? Ya dicintai banyak orang lah ya. Ya kalau misalkan nih ya, yang ada di front office nih misalnya nih, biasanya kan harus berhadapan dengan klien gitu kan, orang yang datang gitu terus kemudian disapa dengan ramah kan asik. Tuh, oke. Baik, terima kasih juga yang sudah bergabung lagi. Ada Pak Gusoro ya di 0855420912 di Karangjompo ya. Terima kasih. Oke deh, cuma kasih respon aja ya. Oke deh, ya oke. Ada yang telepon? Oke deh. Saya angkat ya teleponnya. Siapa ini? Gerangan. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lek Gofar di mana nih? Di Banyurep ya? Yo nek lek pergi seperti manusia purba pindah ke sana pindah ke sini Ah gitu. pasalnya becak. Oh gitu ya. Heeh. Iya sih ya. Nomaden gitu ya. Yo nomaden kok kowe. Gimana kabar nih Pak Lek Gofar? Alhamdulillah kuwarasan berkah. Kewarasan, Ya oke. kuwi aku ora tak ngementeri jenengan tak ribut kok. Oh, enggak, di sini nggak ada yang lebih pintar. Ini loh, ada informasi apa nih yang mau disampaikan atau mungkin ada tanggapan dari yang tadi sudah kita bahas gitu? Tanggapan dari tadi ki Heeh. koyo apa kae oporane ya nek muni Gunung Padang sing nang Jawa Barat iki sampe anjare nang sing nang Mesir iki piramid iki malah tuwa di Gunung Padang kok. Itu masih dalam hipotesis ya, artinya kan masih dalam pelacakan sejarah. Jadi Ngapunten kathah Pak Ibu. iya, itu masih Koyo apa hipotesis ya berarti iki tanganan di apa kuwi? iya, maksudnya masih dalam penelitian gitu, Bapak. Oh iya. Gimana? Maklum Pak Ibu sekarang wong tuwa ora tau mangan tahu sowan rati hipotesis ki apa kok ya. Oke, Ya gambekan kuwi muni piye muni negeri samudra yang tenggelam ki jare filsafat Yunani kok kayak muni istiqlal nang Indonesia kuwi kok Pak Ibu. Apa itu? Aku malah belum ngerti nih. Ora bener pesan aku kan. Iya, yang gimana tuh bunyinya? Ya rati kurang gue kok gue tidak sajuwone kok bener kan. Informasinya seperti apa tuh? Saya masih belum begitu terang nih, maksudnya gimana? Kaya mono kan iki ono samudra Atlantis kok sing tenggelam negeri sing sangat indah, sangat subur kamane kok iki. Kamane kan filsafat Yunani iki meneliti mbapa ki kira-kira ki nang kono san ibaratin. Dia nang Jawa wis kok kuwi. Oke. Itu dari siapa itu? Pendapat dari siapa tuh? Boleh dikasih tahu dong. Aku kan kurang menjelaskan kan berdasarkan buku karangan ini. Ibit ini, Loksit ini kan penting ya. Aku rasa. Ya kalau boleh Gopar bisa tahu seperti itu kan berarti minimal pernah baca. Ya kuwi nang maca nang. Kurung-kurung tok tawong ndondonge kok kuwi. Gimana tuh? Kalau boleh di-spill. Gimana tuh? Informasinya seperti apa? Aku pengen denger dong. Hah? Nah, informasinya seperti apa informasinya? Bismillah kan komono ki wong Yunani iki pengen pluru sing biasa negeri kuwi ya sakaman negeri pengen subur sing kaya kuwi. Ciri-cirine ono wit iki yo ono kuwi. Gitu. Setelah diteliti ternyata wit kuwi hanya di Indonesia kok kuwi. Oh, gitu. Itu pohonnya apa sih, Lek Gopar? Kalau boleh tahu. Nang Kalimantan itu pohon apa katakan kuwi? Pohon sawit.
kuwi ono sing kena krungu ki kan aku kan krungu ora berdasarkan buku ini karangan ini opo ibit rosid halaman ini kan aku ora ngerti. Iya kan paling tidak kan pernah dengar kan berarti kan informasinya pasti lengkap dulu dong, pasti Yo gitu. aku kan takut jenengan sing lebih paham kok. Bisa dipertanggungjawabkan dia kan kok kuwi dongenge kok iki. Oh Karena gitu. lagi bangga sih ada pucuk kok dapat masuk. Powolus sih wis duwe Borobudur. Apa ora bangane kok sih. Nenek moyang kita wis arsiteknya temenan kok kae yo. Gimana? Maksudnya Lah Gopar pernah ke Borobudur? Pernah ke Borobudur? Borobudur nek kalau harus tahu. Yang mana? Oh itu yang kebakar itu ya. Kalau ke Candi Borobudur pernah? Kalau aku pak ngomong Borobudur dari nama Geleng, aku rak kepenak kambean kuwi. Sama saya. Masuk di zaman Agus. Asal kayak pernah promo. Iya nggak apa-apa kan. Iya kan sekalian aja periksa gitu. Olahane aku pernah jadi lulusan aku nunggu. Oh gitu ya. Aku rak kepenak sih pak ngomong kau kuwi. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau tapi pernah kan ke Candi Borobudur? Jarene muni nek rokok kayak mana priye sih cari pokok yo. Tapi tradisi itu sudah dilarang sekarang. Kalau kita naik ke atas itu nggak boleh masukin tangan ke stupa itu. Karena itu akan merusak struktur bangunan. Dikhawatirkan akan seperti itu. Karena kan itu usianya udah sangat tua. Gitu. Berarti waktu samono ki tanah Jawa itu khususnya daerah Magelang itu penduduknya sama jutaan masuk. Kenapa? Masyarakat itu sama jutaan yang di komono tempat ibadah sakdene samono. Ya mungkin saja, karena kan di situ sudah ada kerajaan. Berarti Indonesia harus bangga tenanan sih ya. Iya dong, masa sih enggak? Kita tuh punya peninggalan keren loh. Dibandingkan dengan Belanda, apa peninggalannya? Enggak ada. Omane zamane Wali Songo. Tak tambah ramai Josman nih. Iya. Sing malih jare tanaman padi sing mau nih. Berantahun sepisah nih nang zamane Wali Songo. Bisa pengen hidup kok kuwi po. Dan pengobatan malah tambah majuan apa ya? Iya. Terus kok aja Pak Riki. Oke. Aku ora pangen minteri ngapunten masalah Pak Riki. Oke siap. Aku yang jadi pertanyaan satu Pak Riki. Apa tuh? Jare jenengan kan manusia purba peralatannya semua pakai batu. Yang biar zaman nih pas Nabi Ibrahim pas sunat iki nanti akeh awake batu. Ya nggak tahu. Ya sing cilikku aja disunati loro apa nih zaman dia. Kan ada teknik yang pakai misalnya bisa pakai bambu yang dibelah itu bisa, itu kan bisa untuk memotong juga. Atau misalnya kan banyak ya. Ya besi pun kan sebenarnya awalnya batu. Apa yang jadi dia nggak waktu pre mesti ini Sylvia ke Madinah ya dia kok bayang kecil. Kenapa? Opera loro teman nggak pengen kok. Ya muka pengi nang arah masa ini pas berdurat deh. Kenapa? Jadi muka pengi pak wisata nang kuwi. Oh ke Kajen, aku sama Mas Joy, tapi saya nggak tahu nih karena masih ada juga nih janjian juga sama temen mau ketemu dengan orang penting katanya. Ya udah, nanti aku coba deh, tak info lagi. Kalau Mas Ozi sih kayaknya udah pasti. Oke ya. Minta maaf nih tadi itu ya. Oke siap. Aku keminter minta maaf ya. Oh nggak apa-apa kan di sini kan sifatnya berbagi informasi gitu, Lek Gofar. Nggak apa-apa. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lek Gofar ya di Banyurip ya. Dan Anda yang mau bergabung lewat telepon juga boleh di 02854242474 ya, ataupun WhatsApp juga boleh di 08554200912. Ya, masih kita bahas mengenai pekerjaan nih. Nah, ini menarik banget ya, ternyata dalam sejarah manusia, peradaban manusia, ternyata ada beberapa pekerjaan yang sudah muncul atau sudah ada sejak zaman bahula, bahkan bertahan sampai hari ini. Nah, tadi ada 10 pekerjaan ya, dari mulai petani, pemusik, terus pelukis, arsitek, perajin alat, pemburu, penjahit ya, penari, musisi, guru. Ya, itu adalah 10 profesi yang dulu sejak dulu ada. Lalu apa lagi yang kira-kira sudah ada sejak zaman dahulu? Nah, ini dia. Penjual daging. Itu adalah profesi yang sudah ada sejak dahulu. Jadi sejalan dengan peradaban berburu meramu ya, manusia purba itu ternyata tidak hanya memburu binatang untuk makan sendiri, untuk hanya kebutuhannya diri sendiri, tapi juga untuk istilahnya dinikmati dengan yang lain. Mereka menjual hasil buruannya kepada kerabat ataupun dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, sistemnya waktu itu bukan pakai uang kartal seperti sekarang ya, pakai uang ratusan ribu, 50-an ribu gitu. Enggak, pakai sistem barter. Nah, apa sih barter? Barter itu bertukar barang. Ya, makanya uang dalam dalam konsep ekonomi paling dasar disebut sebagai alat tukar, bukan bukan nominal untuk ini. Jadi dia hanya alat tukar ya, sarana untuk menukar mendapatkan barang itu dengan nilai tertentu, itu uang. Nah, pada waktu itu ya, karena sistemnya barter, penjual daging ini bisa disebut juga sebagai karena pada waktu itu ada ya jual beli daging di era purba, maka kemudian penjual daging disebut sebagai pekerjaan atau profesi yang sudah tua di dunia. Nah, manusia zaman purba ini melakukan perburuan hewan ternak, bukan hewan ternak ya, tapi lebih ke hewan ya. Karena ternak itu baru kemudian evolusi manusia yang berikutnya. Nah, itu untuk konsumsi sendiri dan alat barter selama hampir 2 juta tahun. Mau. Nah, terus selain itu profesi apa lagi? Ternyata ada nih, pembuat roti. Nah, jadi yang namanya roti itu sudah dikenal sejak 30.000 tahun silam ya. Yang akhirnya membuat profesi sebagai pembuat roti atau baker ini sebagai salah satu profesi tua yang masih ada dan sering kita temukan sampai saat ini. Ya, saat ini lagi ya. Apalagi sekarang banyak toko-toko roti ya. Nah, profesi ini pertama kali ditemukan pada era Mesir kuno dan terus berkembang hingga masa Romawi. Nah, pembuatan roti pada masa itu juga cukup sederhana. Mereka cuma menggunakan tepung yang kemudian dibakar di atas batu. Lalu masyarakat bangsa Galia ya dan Iberia itu berarti di kawasan Portugis ya, yang sekarang itu Portugal ya. Ini memproduksi rotinya sendiri dengan menggunakan bir diskim sebagai ragi gitu. Lalu apalagi profesi yang juga sudah tua? Penulis. Dari zaman dulu manusia ini sudah mengenal yang namanya penulis sebagai profesi. Nah, profesi tua ini sudah ada sejak 200.000 tahun yang lalu. Kala itu manusia pada masa purba sering menceritakan sebuah kejadian tertentu dalam bentuk tulisan. Jadi kata siapa? Kita itu nggak kenal aksara itu Jadi sudah lama tradisi menulis itu. Nah, hal ini bisa kita lihat pada temuan-temuan purba yang berbentuk tulisan di dinding batu ya, di dinding-dinding ataupun di batu. Ya, prasasti lah ya kalau di kita ya. Lalu ada lagi peramal. Nah, ini peramal. Ya, profesi tua ini sudah ada sejak 4000 sebelum Masehi dan pertama kali ada di
Cina, Babilonia, dan Mesir. Nah, peramal ini sebenarnya membawa identitas dari banyak agama dan pada zaman dahulu. Jadi dia ini ya ahli nujum ya. Kalau dulu itu mereka meramal itu dengan menggunakan katakanlah ilmu pengetahuan astronomi gitu. Dia melihat apa ya tanda-tanda di bintang di alam. Jadi mereka sebenarnya pembaca atau penafsir tanda-tanda alam. Nah, sepanjang sejarah berbagai bentuk dan teknik meramal ini telah digunakan seperti astrologi ya. Astrologi itu yang menggunakan astronomi gitu kan. Seni ramal garis tangan. Nah, garis tangan di telapak tangan gitu ya. Ada lagi yang lainnya banyak pokoknya. Ada juga kartu tarot. Nah, kartu tarot ini merupakan alat ramal yang populer saat sekarang ini dan menjadi pusat perhatian serta digunakan peramal modern untuk memprediksi masa depan. Pernah Anda menggunakan jasa peramal untuk membaca masa depan Anda? Aku belum. Terlalu takut aku kalau misalkan harus baca masa depan. Kayaknya wah suram deh. Terus ada lagi profesi yang juga masih ya sampai sekarang masih ada dan semakin canggih dari dulu ada ya. Apa itu? Profesi sebagai spion. Bukan spion kaca ya. Spy alias mata-mata. Telik sandi kalau kita bilang. Nah, pekerjaan sebagai mata-mata ini ternyata sudah ada sejak zaman Kekaisaran Maurya yang didirikan oleh Chandragupta di Pataliputra yang sekarang disebut sebagai Patna di Magadha, India Timur Laut. Nah, peperangan pada masa itu ya, ini membuat masyarakat prasejarah di era itu di sana juga ingin melindungi satu sama lain. Maka hadirlah profesi baru yang namanya mata-mata. Pada tahun 322 sebelum Masehi sampai 185 sebelum Masehi, ada mata-mata itu berupa wanita bayaran atau mereka adalah pelacur atau PSK. Pada masa itu kerap dikirim sebagai mata-mata ke negara musuh untuk mengetahui strategi dan skema militer mereka. Iya ya, menarik ya. Kalau di strateginya katakan Sultan Agung ya, itu mengirim mata-mata itu ke Batavia itu perempuan, terus penari dan lain sebagainya. Makanya berkembang tari-tari pergaulan kayak misalkan sintren, terus kemudian tayub, terus apalagi ronggeng, lengger. Nah, dulu pada waktu itu tari-tari rakyat semacam itu digunakan untuk sarana menyamar dalam operasi militer ya. Ya awal mula bergaul dengan masyarakat terus kemudian kan untuk menyesuaikan kan lebih gampang terus kemudian masuk ke dalam area-area atau arena-arena yang berbahaya dan itu lebih lebih bisa diterima. Nah, dan apa lagi ya, dengan profesi itu, profesi mata-mata itu nggak gampang loh karena dia nyawa taruhannya. Selain para penari ya, nah itu tadi ada juga PSK yang kemudian dikirim untuk bahkan kalau kita pelajari sejarah perang di Cina antar dinasti itu keren lagi itu. Ada perempuan-perempuan yang katakanlah sudah jelas-jelas sakit ya, itu dikirim untuk dikirim ke pihak musuh dan itu untuk menyebarkan penyakit di sana. Nah, salah satunya kisah yang pernah ditulis oleh Gati teman saya itu. Nah, itu ngomongin soal penari ronggeng. Ini Indonesia nih. Ini cerita di Pekalongan. Jadi ada namanya ronggeng yang kemudian dia ini memang bergaul dengan Belanda dan hidup bersama orang-orang Belanda. Dan dia mendapatkan banyak prestisius atau privilege dari Belanda itu, orang-orang Belanda itu tugasnya untuk melayani mereka, untuk melayani nafsu mereka. Nah, menariknya adalah sebenarnya apa yang dia lakukan, dia tahu persis bahwa dia ini sebenarnya menyebarkan penyakit kepada tentara-tentara Belanda sampai pada akhirnya
ketika tentara Belanda ya dikirim mau ke Jogja untuk penyerangan ke Jogja, mereka diketahui kena penyakit sifilis. Nah, itulah cerita dari Mas Gati siapa? Gati Andoko. Saya lupa namanya. Bentar, saya coba cek dulu. Gati Andoko, ya benar ya, Gati Andoko. Dia seorang penulis dan juga seorang aktor teater dulu ya. Sekarang asik aja dia main di medsos. Nah, siapa nama ronggengnya? Ada yang masih ingat? Pernah saya produksi untuk ceritanya dari Mas Gati itu. Saya produksi di ini, Koja Sastra. Namanya, ya maaf ya kalau misalkan ada yang namanya sama ya. Bukan berarti kemudian ini menyamakan. Enggak, namanya adalah Lasmimi itu. Oke, itu ya. Jadi PSK itu termasuk salah satu pekerjaan atau profesi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Itu. Nah, apalagi sekarang. Nah, jadi profesi sebagai mata-mata ini ya sampai sekarang masih ada. Bahkan hampir semua negara sekarang memiliki petugas intelijen yang bertugas untuk mengawasi berbagai misi keamanan saat ini. Nah, ada itu tadi ya, 15 profesi yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi tahukah Anda profesi yang paling tua itu apa di dunia ini? Nah, ternyata profesi yang paling tua sejak zaman purbakala itu apa coba? Ternyata profesi tertua di dunia adalah pekerja seks komersial. Wah, ini di profesi ini sudah ada ditemukan bukti-buktinya, catatannya ditemukan pada 2400 tahun sebelum Masehi. Nah, yang memuat kisah atau istilah karkit. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Sumeria yang berarti perempuan pekerja seks komersil. Nah, Sumeria sendiri memiliki kepercayaan yang mengidolakan perempuan seperti Dewi Kesuburan dan Dewi Cinta. Nah, peperangan pada masa itu juga menjadikan perdagangan seks pada waktu itu sebagai budaya mereka sampai menjadikan pekerja seks sebagai sebuah profesi tua. Lalu, ada penelitian yang dilakukan oleh Gerda Lerner yang terbit di University of Chicago Press yang menunjukkan bahwa prostitusi pertama dilakukan sejak zaman Mesopotamia kuno. Dan beberapa penemuan juga menunjukkan bahwa aktivitas prostitusi ini pertama kali dilakukan pada 2400 sebelum Masehi di Babilonia. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan terlarang dengan menukar barang atau uang dengan imbalan berupa aktivitas seksual. Nah, pelaku prostitusi ini membuat dan mengatur sejumlah pembayaran dan ruangan yang kemudian akan memberikan layanan seksual dengan melibatkan PSK. Dan ternyata maraknya prostitusi ini ya sudah ada sejak zaman purba hingga menjadikan pekerjaan yang satu ini sebagai salah satu profesi tertua dalam peradaban. Nah, perempuan pada masa itu yang belum teredukasi dengan baik hingga rela menjadi pekerja seks dan untuk mendapatkan sejumlah barang dan makanan. Namun tidak hanya pada zaman purba. Pekerjaan ini merupakan ya masih berlangsung sampai sekarang ya. Nah, ada catatan menarik. Tahun 2015 Kementerian Sosial ini mencatat ya, jumlah PSK di Indonesia itu ada sebanyak 64.435 orang dan menyebar di 168 lokalisasi. Bahkan saat ini Indonesia ini menjadi negara dengan jumlah lokalisasi PSK ini terbanyak di dunia. Tidak hanya wanita, banyak juga laki-laki ataupun transgender yang memilih sebagai pekerja seks untuk melanjutkan hidupnya. Gimana menurut Anda? Sedih ya. Tapi ini dia, problemnya banyak banget ya. Apa langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki semacam ini? Yuk kita renungkan, kita pikirkan ya. Ya,
kita harus berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk menyelamatkan keluarga kita sendiri, tapi juga bila perlu menyelamatkan bangsa ini dari banyak segala macam ancaman gitu ya. Oke, Takim di Abu Kembang bergabung lagi. Kalau aku dulu bayar PSK pakai apa Mas? Barter juga. Oh lah itu tadi ya sudah ya. Kalau dulu ya. Nah profesi halu saya adalah ini Ipin ya, jadi pilot jet tempur MiG 57 Fletcher ya, yang akan menembak jatuh jet pengebom B2 Spirit. Apapun itulah pokoknya ya. Oke, apapun pekerjaan kita yang kita jalankan, kita jalani, semoga aja bisa memberikan manfaat tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga bagi orang sekitar, dan pastinya membuat kita lebih bahagia dalam menjalani kehidupan kita. Ya. Oke. Nanti pukul 17.00 saya akan kembali di RKB sore. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif.